Al-Qahhar itu artinya dialah yang memecahkan musuh-musuhnya, maka dia kalahkan mereka itu dengan dimatikan dan dihinakan. Dialah Allah yang bernama Al-Qahhar yang mengalahkan Namrud. Dia matikan Namrud dengan seekor lalat yang masuk ke kepalanya. Maka lalat itu tidak diam geraknya di kepala Namrud. Jakanya Allah menampakkan namanya Al-Qahhar ini langsung. Begitu ada orang menentang Allah, mati. Siapa menyakiti nabinya, mati. Kada ada mujahid, kada ada syuhada, kada ada orang yang mati syahid. Maka surga untuk orang mati syahid sudah disediakan Allah. Siapa mengisi? Palestina berapa tahun dijajah Israel. Nah, dibunuh oleh Israel, diperkosa, dipenjara rakyat Palestina, kaum muslimin dan muslimat. Allah biarkan Israel berbuat sedemikian rupa. Padahal Allah mampu untuk sekaligus melenyapkan Israel di muka bumi itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan pejuang-pejuang Palestina. Nah, untuk menimbulkan orang-orang yang syahid dalam perang melawan Israel itu. Mereka inilah yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil qahhar yaqharu a'da'ahul kuffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul jannati wan nar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim ala mursyidil muqarrabin wal abrar sayyidina wa maulana Muhammadin safwatil akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ila yaumil infitar. Amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerahnya, taufik dan hidayahnya, kita pada malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zurriyat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadis asyar min asma'illah al-husna al-qahhar. Yang ke-16 dari Asmaul Husna adalah Al-Qahhar. Di dalam Al-Quranul Karim banyak disebut nama Allah Al-Qahhar. Di antaranya firman Allah dalam surat Sad, "Wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar." Dan di dalam surat yang lain lagi
Allah berfirman, limanil mulkul yawma lillah al-wahidil qahar. Al-Qahar nama Allah, Asmaul Husna yang ke-16. Al-Qahar huwallazi yaqsimu a'da'ah fayaqharuhum bil imatati wal idlal. Al-Qahar itu artinya dialah yang memecahkan musuh-musuhnya, maka dia kalahkan mereka itu dengan dimatikan dan dihinakan. Al-Qahar kalau disingkat maknanya yang maha mengalahkan. Jadi siapa saja hendak bertanding lawan Allah pasti akan kalah. Siapa hendak berperang dengan Allah pasti kalah, karena Allah punya nama Al-Qahar yang maha mengalahkan. Huwallazi qahara Namruz fa'amatahu bidzubabah dakhalat ra'sah fakanat la tahda'u harakatuha fi ra'sih. Dialah Allah yang bernama Al-Qahar yang mengalahkan Namruz. Dia matikan Namruz dengan seekor lalat yang masuk ke kepalanya. Maka lalat itu tidak diam geraknya di kepala Namruz itu. Namruz raja di Irak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya raja, mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Allah kalahkan. Ini hendak menandingi Allah, memusuhi Allah, memerangi Allah. Allah kalahkan. Dan Allah kaderiput mengalahkannya. Cukup dengan seekor lalat yang dimasukkan Tuhan ke kepalanya melalui telinga. Lalat masuk ke dalam telinga, kada sing ranayan lalat dalam telinga. Berdiri, berduduk. Akhirnya Namrud menghantupakan kepala ke dinding beberapa kali. Akhirnya mati. Matinya bukan karena lalat, matinya karena menghantam kepala seorang ke dinding. Begitulah caranya Allah mengalahkan, menghinakan musuh-musuhnya itu. Wa qahara Fir'aun bi'ighraqih. Allah mengalahkan Fir'aun. Fir'aun sama dengan Namrud, raja sekaligus mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Allah hinakan, Allah matikan Fir'aun dengan ditenggelamkan Allah. Jadi matinya Fir'aun bukan karena pedang, bukan karena panah, bukan karena tumbak, karena dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya. Kadang mungkin sampai kalau panah, kadang mungkin sampai kalau pedang, kadang mungkin sampai kepada Fir'aun kalau tombak, karena dikelilingi oleh pengawal. Tetapi Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan. Wa qahara Aba Jahlin biqatlih yauma Badrin. Dan Allah mengalahkan Abu Jahal dengan dibunuhnya Abu Jahal pada perang Badar itu. Abu Jahal ini orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi Rasulullah sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kalahkan Abu Jahal di Badar dengan terbunuh. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa mengalahkan siapa jua pun
sekuat apapun, sebanyak apapun, dengan namanya Al-Qahhar. Tetapi sebagai sunnatullah, adatnya Allah, Allah itu kadang mau langsung mengalahkan itu. Proses waktu Ibrahim alaihi salam berdakwah berpuluh-puluh tahun mengajak Namrud, sampai akhirnya Namrud ingin membunuh Nabi Ibrahim dengan melemparkan ke api. Berpuluh-puluh tahun perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, baru Namrud ini dimatikan, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sunnatullah. Padahal Allah bisa secara langsung mematikan itu orang tanpa menunggu minggu, bulan, bahkan tahun. Allah kuasa. Fir'aun, Nabi Musa 40 tahun berdoa kepada Allah agar bisa menang dengan Fir'aun. Baru dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Musa. Allah tenggelamkan Fir'aun. 40 tahun lebih Nabi Musa berjuang melawan Fir'aun. Abu Jahal, 13 tahun lebih Nabi kita dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal. Baru Allah matikan, hinakan Abu Jahal itu. Ini sunnatullah. Banyak hikmah yang terjadi dengan demikian. Pertama, memberikan peluang kepada umat untuk menjadi mujahid, untuk menjadi pejuang-pejuang. Coba andai kata Allah, misalnya Rasulullah dibangkit jadi Rasul, ujar Rasulullah, wahai kaum Quraisy, masuk Islamlah, masuk Islam semuaan, masuk Islam semuaan. Kada terkenal nama Sayyidina Hamzah sebagai serigalanya Allah. Kada terkenal nama Sayyidina Ali sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Karena mereka menentang, mereka mencaci maki puluhan tahun. Nah, disitulah timbulnya para mujahid, orang-orang yang gugur sebagai syahid fisabilillah. Jakanya Allah menampakkan namanya Al-Qahhar ini langsung. Begitu ada orang menentang Allah, mati. Siapa menyakiti nabinya, mati. Kada ada mujahid, kada ada syuhada, kada ada orang yang mati syahid. Maka surga untuk orang mati syahid sudah disediakan Allah. Siapa mengisi? Nah, oleh karena Allah memberikan tinggang waktu sekian puluh tahun, sehingga berapa ratus bahkan ribu syuhada-syuhada yang gugur berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah kada mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Palestina berapa tahun dijajah Israel. Nah, dibunuh oleh Israel, diperkosa, dipenjara rakyat Palestina, kaum muslimin dan muslimat. Allah biarkan Israel berbuat sedemikian rupa. Padahal Allah mampu untuk sekaligus melenyapkan Israel di muka bumi itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan pejuang-pejuang Palestina. Nah, untuk menimbulkan orang-orang yang syahid dalam perang melawan Israel itu. Mereka inilah yang akan menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sudah sunnatullah. Kita berdoa, ya Allah, hamba sakit, sihatkanlah. Allah bisa mengabulkan detik itu, bisa. Ya Allah, hamba kesulitan uang, blak gugur di langit sekarung, bisa. Kuasa. Tapi kada terjadi demikian. Perlu proses waktu.
sekian ratus hari berdoa, ya Allah, hamba sakit sembuhkanlah, hamba sakit sembuhkanlah, hamba kesulitan berikan jalan keluar. Bertahun-tahun doa baru dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk memperbanyak pahala kita, memperbanyak tabungan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada seorang hamba yang setiap malam merintih kepada Allah, ya Allah, hamba sakit sembuhkan, hamba banyak hutang, ya Allah lunaskan. Bertahun-tahun tiap malam berdoa, kada kelihatan kabul. Tiap malam menangis, merintih kepada Allah. Sampai malaikat, ya Allah, kabulkan pangdoa itu, kasihan berapa tahun dia berdoa. Malaikat sudah mengusul lawan Tuhan. Tiap malam kami mendengar rintihan hamba Engkau sedemikian rupa, kabulkan. Jar Tuhan, kayaknya dulu. Kenapa aja malaikat? Aku senang mendengar rintihannya, jar Tuhan. Mau dikabulkannya kadang merintih lagi gitu. Nah, Tuhan ketujuh mendengar rintihannya tuh. Nah, jadi diberikan Tuhan pahala, disimpan di surga nantinya. Itu sudah sunnatullah. Sudah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Qahar ini seperti itu. Allah mengalahkan musuh-musuhnya, tapi bukan langsung. Ada proses waktu, ada perjuangan-perjuangan dari hamba-hambanya yang beriman. Pokoknya orang-orang yang menentang Allah, memusuhi Allah, memerangi Allah, pasti akan kalah. Tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, Israel pasti lenyap di muka bumi. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Orang-orang yang mencaci maki Allah, menghina Rasulullah, bukan kada tahu Allah, bukan kada kuasa melenyapkannya, tapi tunggu waktunya. Allah punya waktu sendiri untuk menggunakan Al-Qahar, namanya yang maha mengalahkan itu. Hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Fakullu man haraballah qaharahul qahhar. Tiap-tiap orang yang memerangi Allah pasti akan dikalahkan oleh Allah Al-Qahhar. Siapapun yang memerangi Allah artinya memerangi agamanya, memerangi Allah, memerangi kekasih Allah, memerangi Allah. Qaharahullahu qahar, pasti akan dikalahkan oleh Allah Al-Qahar ini. Dan orang-orang yang memerangi Allah, yang memusuhi Allah itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, bukan hanya orang munafik, tetapi kaum muslimin sendiri ada yang dianggap Allah memerangi Allah. Orang Islam sendiri ada yang dianggap Allah memerangi Allah. Walaupun dia ini muslim tidak merasa, tidak mengaku bahwa dia memerangi Allah. Tapi Allah menganggap dia memerangi Allah. Nah, siapa mereka itu? Wa minal muharibin Allah Ta'ala, sebagian atau termasuk orang-orang yang dianggap Allah memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala, akilur riba, orang-orang yang melakukan praktik riba. Nah, orang-orang yang melakukan praktik riba. Contohnya riba itu kita berhutang 1 juta, kena bayar 1.200.000, itu riba. Nah, ini orang dia kadang merasa memerangi Allah.
Dia pun kadang mengaku dia memerangi Allah. Tapi Allah dan Rasul menyatakan orang yang melakukan praktik riba itu muharibullah wa rasulih, memerangi Allah dan Rasulnya. Karena Allah menganjurkan kita untuk bersedekah. Allah nyuruh kita untuk memberi makan orang, memperbanyak sosial. Sedangkan riba ini jelas bertolak belakang dengan sedekah, bertolak belakang dengan kasih sayang. Makin hari makin ganal bayarnya, kan jauh dengan kasih sayang. Nah, disitulah dia memerangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkanlah yang tersisa daripada riba. Nah, kita misal mau hutangi orang 1 juta, perjanjian bayar 1.200.000. Begitu turun ayat ini, hentikan itu. Riba ini termasuk praktik mulai zaman dahulu kala. Sebelum zaman Nabi kita sudah ada riba ini, sudah ada. Hentikan. Apabila kalian tidak berhenti, maka perlu kalian tahu bahwa kalian sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang melakukan riba itu orang yang berperang dengan Allah dan Rasul. Setiap berperang dengan Allah dan Rasul, pasti Allah yang menang, karena nama Allah Al-Qahhar ini yang maha mengalahkan. Yang maha mengalahkan. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghanguskan, melenyapkan, membinasakan riba, itu artinya. Jadi kalau kita riba, nah, kita sedang berperang dengan Allah, sedang berperang dengan Rasulullah. Satu saat kita akan kalah, tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal muharibin Allah mu'adatul awliya illahi ta'ala, termasuk orang yang memerangi Allah, memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi para waliullah. Orang yang memusuhi wali-wali Allah itu dikatakan Rasulullah sebagai orang yang memusuhi Allah, yang berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang wali dimusuhi, orang wali dimusuhi, berarti kita sedang memusuhi Allah, sedang berperang dengan Allah. Satu saat kita akan terhina, kita akan kalah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yaqulullah tabarak wa ta'ala, Allah berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi, rawahul Bukhari. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka ketahuilah bahwa aku berperang dengan dia. Nah, jadi hati-hati memusuhi orang, hati-hati menghinakan orang, hati-hati menyakiti, menzalim orang. Siapa tahu orang ini waliullah, siapa tahu orang ini wali Allah, habis kita, hancur kita. Hancur, dikalahkan oleh Al-Qahhar, nama Allah Al-Qahhar ini. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu berkata, inna Allah khaba'a thalasan fi thalasin, khaba'a ridahu bitta'ah bita'atihi fala tahqiranna minat ta'at syai'a fala'alla ridahu bihi, wa khaba'a sukhtahu bima'siyatihi fala tahqiranna minal ma'siyati syai'a fala'alla sukhtahu fihi,
wa khaba awliya'u fi khalqih fala tahqiranna ahadan fala'allahu dzalikal wali. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatan. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Maka janganlah engkau anggap remeh itu ketaatan walaupun kecil. Barangkali di situ ada ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah 1000 jangan dianggap kecil. Siapa tahu di situ ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah 1 miliar, siapa tahu di situ ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap inting sedekah. Jangan menganggap inting perbuatan taat, karena siapa tahu di situ ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Maka jangan kau anggap remeh itu maksiat, barangkali di situ ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu walaupun kecil jangan dianggap remeh, jangan dianggap haja. Dosa kecil haja, jangan bahaja itu Bang. Apa ini dosa kecil? Habis itu dosa besar. Jangan tuh dosa kecil haja menganggap remeh dosa. Siapa tahu di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah makhluknya. Maka jangan sekali-kali kau menghinakan seseorang makhluk, barangkali dia waliullah Subhanahu wa ta'ala. Wali ini ada yang masyhur, terkenal. Orang semuaan tahu pada Sidin itu wali. Itu nyaman aja kita kada wani musuhi Sidin. Kita kada wani musuhi Sidin, terkenal orang itu wali. Tapi yang terbanyak itu wali ini mastur, tertutup. Hanya Allah dan dia yang tahu bahwa kekasih Allah. Tersembunyi. Pergaulannya seperti masyarakat biasa. Dia berdagang, dia jadi buruh, dia jadi petani. Padahal ini waliullah. Padahal ini waliullah. Jadi jangan sekali-kali kita menghinakan seseorang. Siapa tahu itu waliullah. Kalau kita menghinakan waliullah, kita berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kalah, kita akan terhina. Hadirin hadirat para muhibbin yang dimuliakan Allah. Karena orang jadi wali itu bukan syaratnya tasbih kada sing pisahan di tangan. Kada itu syarat jadi wali. Orang syarat jadi wali itu bukan bersurban bebulang, bukan itu syarat jadi wali. Berjubah, bukan itu. Salah satu syarat jadi wali itu adalah salamatus sudur, selamatnya hati, min kasmin iradati syarr, daripada menghendaki kejahatan terhadap kaum muslimin. Itu syaratnya orang jadi wali. Hatinya bersih, sedikit pun tidak ada maksud untuk berbuat jahat kepada kaum muslimin. Walaupun orangnya kada bakupiah, orangnya kada baju takwa, walaupun orangnya biasa, tapi hatinya bersih, sedikit pun tidak ada tujuan untuk menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Itu syarat untuk orang jadi waliullah. Nah, ini tersembunyi. Jangan-jangan tetangga kita ini wali, kita kada tahu. Jangan-jangan orang seberang rumah kita wali, kita kada tahu. Nah, kita musuhi, maka kita sedang memusuhi Allah, sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan hancur, kita akan binasa dalam kehinaan. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, muharabatullah ta'ala
la tuzkaru illa fi akhirir riba wa mu'adatil awliya wa man 'adahu Allah la yuflihu abada bal la budda min ayyamuta 'alal kufur. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, memerangi Allah itu tidak disebut kecuali hanya dua. Satu, orang yang melakukan riba. Yang kedua, orang yang memusuhi waliullah. Orang yang jadi perampok kada disebut sebagai berperang dengan Allah. Orang yang jadi maling kada disebut sebagai orang yang memerangi Allah. Orang yang suka zina kada disebut sebagai orang yang memerangi Allah. Orang yang suka minum arak kada disebut sebagai orang yang memerangi Allah. Yang disebut Allah memerangi Allah hanya dua. Satu, orang yang melakukan praktik riba. Yang kedua, memusuhi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dua itu. Dua. Wa man 'adahu Allah la yuflihu abada. Siapa yang memusuhi Allah, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Balla budda min ayyamuta 'alal kufur, bahkan pasti dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, riba jangan dianggap kecil. Jangan dianggap biasa. Kalau menurut Ibnu Hajar, orang yang melakukan riba mati tanpa tobat, dia matinya 'alal kufur, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang memusuhi para waliullah kada tubat-tubat matinya 'alal kufur, mati dalam keadaan kada membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Jangan dianggap remeh riba itu, jangan dianggap remeh. Memusuhi orang jangan dianggap remeh, siapa tahu itu orang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, itulah nama Allah yang ke-16 tadi, Al-Qahhar. Al-mu'min bismillah al-qahhar ayyaqara a'da'ah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qahhar, dia itu orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Qahhar, yang maha mengalahkan, maka kita mesti jadi orang yang mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Itu buktinya, bukti kita beriman dengan Al-Qahhar, kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Wa a'da'i, musuh yang paling musuh kita adalah nafsu wasyaitan, nafsu dan syaitan. Ini dua musuh yang paling musuh dari sekian banyak musuh. Orang yang beriman dengan Al-Qahhar, dia akan bisa mengalahkan nafsunya. Dia akan bisa mengalahkan syaitan yang menggodanya. Caranya mengalahkan itu macam apa? Bimukhalafatihima, dengan menyalahi kedua-duanya. Jangan menuruti kehendak nafsu dan syaitan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini selalu mengajak kita untuk berbuat jahat. Nafsu selalu mengajak kita berbuat maksiat. Nah, kalau kita beriman dengan Al-Qahhar, kita bisa kalahkan nafsu. Hendak buat maksiat, kita salahi, kita tegah, kita lawan, sehingga kada terjadi maksiat. Syaitan, Allah berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, ujar Tuhan. Syaitan itu musuh kalian, jadikan musuh, jangan dijadikan kawan. Jangan jadikan kawan. Jadi syaitan, nafsu sama-sama mengajak kita kepada kejahatan, kepada jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan, untuk mengetahui
Ini maksiat nih, hendak maksiat nih, apakah dari syaitan atau nafsu? Hati hendak berbuat maksiat. Ini bisa ajakan nafsu, bisa ajakan syaitan. Caranya mengetahui apakah ini ajakan syaitan atau ajakan nafsu. Apabila timbul kita keinginan untuk maksiat, bawa berzikir, la ilaha illallah, astaghfirullah. Kenapa hendak maksiat? La ilaha illallah. Kalau berhenti hendak maksiat, berarti yang tadi dari syaitan. Karena syaitan mundur kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila dibawa zikir, kada hilang, bertambah. Hendak berbuat maksiat, la ilaha illallah. Kenapa hati hendak buat maksiat? Astagfirullah, tetap. Berarti dari nafsu itu. Itu dari nafsu. Nafsu lebih sulit dikalahkan daripada syaitan. Kenapa? Karena syaitan hilang datang, hilang datang. Kalau nafsu bertunggu 24 jam dalam tubuh kita. Bertunggu. Lebih sulit. Syaitan bisa hilang, bawa berzikir hilang, lupa datang lagi. Bawa berzikir hilang lagi, hampir berzikir datang lagi. Itu syaitan. Kalau nafsu baca Quran, ada jadi masalah dalam diri kita. Nah, jadi mengalahkan nafsu ini lebih sulit daripada mengalahkan syaitan. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Qahhar, benar-benar beriman, tidak akan sulit untuk mengalahkan nafsu yang mengajak kepada maksiat. Tidak akan sulit mengalahkan syaitan yang membawa kita kepada perkara munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan taufik dan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita. Wallahul hadi ila siratal mustaqim, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.